Bismillahirrahmanirrahim. Dukung terus channel Ruqyah Syariah Lampung. Kemudian bagi yang ingin konsultasi terapi Al-Quran, Ruqyah Syariah, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, 082181553602. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang manfaat daripada kurma ajwa. Mungkin di antara kita sering mendengar bahwasannya kurma ajwa ini bisa menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan jin ataupun sihir. Nah, maka di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas perkara tersebut. Jadi Rasulullah pernah sabdakan, yang mana sabdanya, man tasabbaha kulla yaumin sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, niscaya tidak terkena bahaya racun ataupun sihir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang terkena racun, orang yang terkena gangguan sihir, gangguan jin, ketika dia mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka di situ Allah akan mengeluarkan racunnya. Di situ Allah akan menghancurkan, menyembuhkan gangguan sihirnya. Nah, ini manfaat daripada kurma ajwa. Kemudian makan kurma ajwanya gimana caranya? Kapan waktunya? Maka di sini dijelaskan, agar kurma ajwa benar-benar berkhasiat menyembuhkan sihir ataupun racun, maka syaratnya harus dikonsumsi pada pagi hari, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Dalam hadis tersebut, waktu pagi itu disebut dengan kata tasabbaha. Artinya kurma ajwa itu harus dikonsumsi di awal hari atau pagi. Mengkonsumsi kurma di waktu pagi hari dengan kondisi perut yang masih kosong. Nah, jadi caranya bangun tidur nih, kita belum makan sesuatu, belum minum sesuatu, maka di situ bagi orang yang terkena gangguan sihir, jin ataupun dia terkena racun, maka hendaknya dia langsung menelan, memakan 7 butir kurma ajwa. Nah, cara makannya seperti itu. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah pernah bersabda, man istabaha kulla yaumin tamaratin ajwatan lam yadurruhu summun wala syihrun dalikal yauma ilal lail wa qala ghairuhu sab'ata maratin. Barang siapa makan beberapa butir kurma ajwa setiap pagi, niscaya pada hari itu ia tidak terkena bahaya racun ataupun sihir sampai malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, kata-kata ilal lail, sampai malam, pengertiannya adalah rahasia kurma ajwa untuk mengatasi bahaya sihir dan racun, bahwa keduanya akan hilang sampai masuk waktu malam bagi yang mengkonsumsi kurma itu di waktu pagi. Jadi biasanya reaksi ketika orang terkena gangguan jin, sihir, racun ataupun lain sebagainya, dia makan kurma ajwa, mengobatinya dengan kurma ajwa, biasanya puncak-puncak reaksinya itu biasanya sebelum malam, menjelang maghrib lah, menjelang maghrib. Jadi saya pernah juga ada pasien, dia dari Waikanan ya, dia ini keluhannya terkena gangguan sihir. Jadi dia ini sering sakit, jadi sering bolak-balik, mondar-mandir, keluar masuk ke rumah sakit. Akhirnya dia memutuskan ketika itu untuk ruqyah. Dan ketika ruqyah saya sarankan kurma ajwa.
makannya di waktu pagi ketika perut masih kosong, dan akhirnya dia makan itu kurma ajwa sampai rumah. Dan dia cerita menjelang maghrib tuh emang dia muntah yang sangat banyak, muntahnya warna kuning. Dan semenjak itu alhamdulillah dia tidak pernah sakit lagi. Allah beri kesehatan, Allah jaga tubuhnya, Allah beri nikmat sehat, dan akhirnya dia senang ketika itu dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis sebelumnya kita dianjurkan makan 7 butir kurma ajwa. Akan tetapi di sini kita makan beberapa butir kurma ajwa. Jadi terkadang gini, ada seseorang yang dia tidak mampu membeli kurma ajwa, mungkin bisa membeli kurma ajwa hanya beberapa saja. Dan sedangkan kurma ajwa ini mahal ya. Nah mungkin bagi yang kurma ajwanya nggak banyak, dia bisa makan beberapa butir. Contohnya makan 1, 3, 5 gitu. Supaya apa? Supaya hemat, nggak cepat habis kurmanya. Akan tetapi bagusnya kita emang dianjurkan makan 7 butir kurma ajwa. Kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah pernah bersabda, al-ajwatu minal jannah. Kurma ajwa itu berasal dari surga. Wa fiha, dan di dalam kurma ajwa itu sifaun, terdapat kesembuhan, mengandung obat, penawar racun, penawar sihir. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang manfaat daripada keuntungan-keuntungan kurma ajwa. Jadi selain kurma ajwa ini, selain mengobati gangguan jin ataupun sihir, kurma ajwa juga insya Allah mampu membantu seseorang yang sedang merasakan sakit, baik itu sakit non medis ataupun medis. Insya Allah apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam hadis, insya Allah di situ mengandung banyak keberkahan. Mungkin itu saja ya. Semoga di kesempatan kali ini ilmu yang saya sampaikan tentang kurma ajwa bisa memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, sehingga kita Allah jadikan manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jangan lupa kita juga harus mempraktekannya. Agar apa? Agar ilmu itu tidak pernah lupa, tidak pernah pergi dari dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.